Allahumma sholli wa sallim wa karim wa azim ala sayyidina wa anbina wa syafi'ina wa maulana Muhammad ibn Abdillah salatan wa salaman daimaini fi zaman wa qiyamah wa ala alihi wa sahbihi adada kulli da'atin al-ma'ala. Qala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alim. Qala Allah ta'ala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Hadratul muhtaramin yang saya muliakan segenap Bapak Ibu karyawan SMKN 4 Purworejo, kepala sekolah yang saya muliakan dan segenap siswa-siswi yang saya cintai, dan semoga semuanya menjadi anak-anak yang soleh dan solehah. Salawat salam kita aturkan untuk uswah Nabi bangsa kita, Nabi Muhammad SAW, Nabi yang kita semua harapkan syafaatnya, dan semoga kita semua termasuk umatnya yang dibanggakan dan mendapatkan syafaat. Amin. Pada kesempatan kali ini kita, kalau menurut kalender Islam, sudah memasuki tahun baru Islam 1448 Hijriah atau 1 Muharram. Karena kebiasaan kita itu biasanya menggunakan kalender Masehi, jadi banyak yang harus diingatkan. Bagaimanapun dalam Islam itu segala ibadah yang menjadi syariat dari Nabi Muhammad SAW itu semuanya didasarkan atas kalender Islam atau Hijriah. Bahkan umur Nabi itu terkenal, umur beliau itu 63 tahun. 63 tahun umur Nabi itu dihitung berdasarkan kalender Hijriah. Kalau dihitung dengan kalender Masehi atau Syamsiah, Januari Februari, maka umur Nabi itu berkurang 2 tahun, yaitu hanya 61 tahun. Makanya kalau umur kita ini setiap 30 tahun, maka selisih 1 tahun. Sebagaimana dalam Al-Quran surat Al-Kahfi itu diterangkan bahwa dulu Ashabul Kahfi itu tidur selama salasimi'ati sanah wasdadu tis'ah, selama 300 tahun ditambah 9 tahun. Jadi artinya salasumi'ah 300 itu kalender Masehi dengan perhitungan perputaran matahari atau Januari Februari yang kita kenal. Al-Quran mengatakan wasdatu tis'a ditambah 9 itu adalah dengan perhitungan kalender Islam atau kalender Hijriah yang berdasarkan atas perputaran bulan. Kalau dalam kalender Islam itu bulan itu kalau tidak 29 ya 30. Berbeda kalau kalender Masehi itu ada yang 30, ada yang 31, ada yang 29, ada yang 28 ketika Februari. Makanya ada selisih lebih banyak kalender Masehi. Kalau digabungkan sampai 1 tahun, itu selisih setiap 30 tahun adalah 1 tahun. Kalau umur orang 30 menurut Masehi berarti sudah 31 menurut kalender Islam.
Kalau umurnya 60, sebagaimana Nabi itu 61 Masehi, maka kalender Islam sudah 63 tahun. Jadi kalau yang selama ini menghitung umurnya itu dengan kalender Masehi, berarti kita sudah lebih tua menurut kalender Islam atau kalender Hijriah. Dalam satu Muharram atau kalender Islam ini, dalam sejarah Islam diperingati menjadi takwimul hijri atau patokan sebagai perhitungan kalender. Kalau dulu itu kalender Masehi itu didasarkan atas lahirnya Nabi Isa atau Yesus kalau menurut kepercayaan orang Nasrani. Maka kalender Islam ini didasarkan atas hijrahnya Nabi. Peristiwa hijrahnya Nabi itu menjadi perhitungan. Misalnya kalau 1 Muharram, 2 Muharram, 1 Safar, 2 Safar itu tahun berapa? Sekarang tahun 1448. Berarti 1448 tahun yang lalu itulah Nabi hijrah dari Makkah ke Madinah. Disebut kalender Hijriah. Kalau 2026 sekarang, berarti 2026 tahun yang lalu Nabi Isa dilahirkan. Seperti itu cara menghitungnya kalender Islam. Sebelum ditetapkan oleh sahabat Umar selaku Amirul Mukminin atau Khalifah waktu itu, belum ada tahunnya. Jadi ketika para sahabat mengirim surat menggunakan tahunnya belum ada. Jadi misalnya surat ini ditulis tanggal 3 Muharram, tanggal 5 Rabiul Awal, tanggal 6 Rajab misalnya. Tapi nggak ada tahunnya. Nah, tahunnya ini baru dimulai di zaman Khalifah Umar bin Khattab dengan kalender dengan tahun Hijriah. Itu sejarah. Selain itu, dalam pergantian tahun Islam ini yang perlu kita lebih penting kita muhasabah atau menghitung daripada umur-umur kita, bahwa umur kita itu bertambah dalam dohirnya, maka dalam hakikinya adalah berkurang, yaitu jatah kita di dunia ini tambah berkurang. Dikatakan seorang ulama tabi'in bernama Hasan Al-Basri, ya ibna Adam innama anta ayyam, wahai anak keturunan Adam, wahai manusia, kalian itu sebenarnya adalah hari-hari. Kalian ini gabungan dari waktu-waktu. Idza dhahabat ba'dun, idza dhahabat ba'dul ayam, dhahabat ba'du a'dha'i. Kalau hari ini bertambah, waktu ini bertambah, berarti jatah kita di dunia ini semakin berkurang, semakin mendekati kematian. Itu namanya muhasabah. Jadi ada hari itu kumpulan dari jam itu kumpulan dari menit itu kumpulan dari detik. Lalu dari hari itu tambah hari berkumpul menjadi bulan berkumpul menjadi tahun, dan seterusnya. Itu yang kita miliki. Ibaratnya umur kita itu adalah modal kita sebagai muhasabah. Dikatakan oleh sahabat Abdullah bin Mas'ud, tidak ada yang paling saya sesali, saya sedihkan, idza gharabati samsu, ketika matahari ini terbenam, bertambah umurku tapi tidak bertambah amalku. Maka dikatakan orang itu merugi kalau hari kemarin dan hari ini sama saja. Misalnya hari kemarin amalnya, baca Al-Qur'annya cuma 1 ayat, hari ini juga cuma 1 ayat, nggak ada tambahnya. Ini orang yang merugi.
Hari kemarin ini baca ayatnya 1 ayat, hari ini malah nggak baca sama sekali. Ini namanya orang yang celaka, seperti itu. Nah, orang yang beruntung, orang yang selamat hanyalah yang semakin bertambah. Mungkin hari kemarin 1 ayat, hari ini tambah 2 ayat, besok lagi 3 ayat, besok lagi 4 ayat. Itu namanya meningkat. Ini muhasabah namanya. Jadi dikatakan orang yang besok hisabnya ringan di akhirat adalah yang ketika di dunia ini dia sudah berusaha menghisab dirinya. Waktu yang kita miliki ini, Al-Quran digunakan oleh Allah banyak sekali ayat. Surat-surat itu yang diawali dengan sumpah. Yang sumpah itu maknanya adalah waktu. Misalnya wal fajri, demi fajar, demi waktu fajar. Wadduha, demi waktu duha. Wal asri, demi waktu asar. Wal laili idza yaghsha, demi malam. Wan nahari idza tajalla, demi siang. Wal laili idza ashas, was subhi idza tanafas, malam ketika mau hampir habis, ketika mau datang waktu subuh. Nah, ini banyak sekali dalam ayat-ayat seperti itu. Sumpah Allah dengan waktu-waktu. Nah, ini menunjukkan bahwa apapun yang Allah gunakan dalam Al-Quran sebagai sumpah itu pasti sesuatu yang besar. Wasyamsi, demi matahari, wal qamari, demi bulan. Pasti bulan dan matahari itu sesuatu yang besar. Makanya digunakan untuk sumpah. Begitupun waktu. Kadang orang ini tidak menyadari kalau tidak diingatkan. Bagaimana Allah menggunakan matahari sebagai sumpah. Berarti matahari itu sesuatu yang besar. Apa buktinya? Nah, kita ini sekarang misalnya di dunia ini butuh penerangan, butuh listrik, PLN. Tiap bulan kita ini bayar sewa. Kalau sekolah ini tiap bulan sewanya berapa kira-kira listriknya itu? Juta ya misalnya, 1 juta tiap bulan. Nah, itu penerangannya tidak sepenerang matahari kan. Andaikan Allah ini nuntut kita supaya bayar sewa matahari, nah kira-kira bangkrut semua kita ini. Segitu terangnya itu matahari. Ini kan nikmat Allah. Makanya digunakan sumpah wasyamsi wal duha. Jadi ketika Al-Quran menggunakan waktu-waktu itu bersumpah, berarti waktu itu sesuatu yang utama. Jangan sampai nafas kita, setiap detik, setiap menit kita, setiap hari-hari kita itu berlalu sia-sia. Tambah hari, tambah waktu, ilmunya tidak bertambah, amalnya tidak bertambah. Ini berarti sia-sia. Nah, ini yang sangat ditekankan oleh Al-Quran. Kenapa Al-Quran menggunakan waktu-waktu itu sebagai sumpah? Karena setiap daripada apa yang kita lalui di dunia ini, setiap menit kita, setiap detik kita, besok itu ada pertanggungjawaban. Dikatakan dunia ini bahwa halaluha hisab wa haramuha azab. Yang halal yang kita lalui ini ada hisabnya, ada perhitungannya, ada pertanggungjawabannya. Nah, yazalu qadamu mri'in. Besok itu kita semua satu persatu akan menghadap Allah, mempertanggungjawabkan amal kita di dunia ini. Ditanyakan salah satunya adalah waktunya, waktu syababuka. Waktu mudamu digunakan untuk apa? Apa untuk bermaksiat, berfoya-foya, nongkrong-nongkrong misalnya. Itu ditanyakan semua. Juga ditanyakan hartamu dari mana, digunakan untuk apa. Namanya hisab. Nah, ini muhasabah seperti ini supaya kita besok ini sebelum dihisab yang betul-betul hisab di dunia ini, kita sudah menghisab diri kita. Maka mereka yang menghisab waktunya di dunia akan ringan hisabnya di akhirat. Ini adalah refleksi atau
kita gunakan pergantian tahun sebagai muhasabah. Dan Al-Quran ini mengatakan bahwa Muharram itu termasuk bulan yang dimuliakan. Jadi Allah ini mengawali tahunnya dengan bulan yang dimuliakan dan juga mengakhiri tahunnya dengan bulan yang dimuliakan. Awal tahun Islam itu Muharram, termasuk Syahrul Hurum, bulan yang dimuliakan. Akhir tahun dalam kalender Islam itu adalah bulan Dzulhijjah, itu juga bulan yang dimuliakan. Awal tahun dengan bulan muliakan, akhir tahun dengan bulan yang dimuliakan. Makanya banyak orang ini mungkin sudah membudaya atau ada prasangka-prasangka yang kurang baik. Sebenarnya bulan Muharram atau kalau orang Jawa mengenalnya bulan Suro, itu adalah bulan yang mulia, tapi kadang malah orang menganggap Suro itu bulan yang angker atau mengerikan karena waktunya dukun-dukun ini ngubah keris katanya. Waktu dukun-dukun ini melakukan ritual-ritual, itu bulan Suro. Nah, itu salah paham. Jadi Islam itu tidak seperti itu. Islam ini memuliakan bulan Muharram atau Suro ini. Disebut Suro karena Asyura, yaitu tanggal 10 Muharram ini adalah hari yang mulia, yang disunahkan untuk berpuasa. Kemarin ini awal kalender Islam itu ada perbedaan pendapat. Ada yang mengatakan awal harinya adalah Selasa kemarin, makanya libur. Nah, sekolah ada hari Selasa. Tapi ada juga yang ru'yah yang menetapkan hari Rabu. Nah, berarti kalau yang mengikuti pendapat Selasa awal adalah tanggal 1, maka besok sunnah puasanya itu hari Kamis yang akan datang. Kamis seminggu setelah ini. Itu Asyuranya. Kalau yang mengikuti awal bulan Muharram itu hari Rabu, maka besok Asyuranya adalah hari Jumat. Jumat setelah hari Jumat besok. Jumat mendaknya besok. Nah, itu kalau yang mengikuti awal Muharram hari Rabu. Silahkan, semuanya boleh. Jadi puasa Asyura itu puasa yang sangat utama. Nabi mengatakan afdhalus siyam ba'da Ramadan siyamu syahrillahil Muharram. Utama-utamanya puasa setelah bulan Ramadan adalah puasa di bulan Muharram. Kata Nabi begitu, yaitu di tanggal 10 Muharram. Bahasa Arabnya 10 Muharram itu Asrun, itu Asyura. Jadi dari Asyura itu lahir ilat Jawa jadinya Suro. Sebenarnya Arabnya itu Asyura, maknanya Asyura itu 10. Kalau 9 itu Tis'un bahasa Arabnya, jadinya Tasu'a. Nah, ketika Nabi ini hijrah ke Madinah, orang-orang Yahudi pun ikut puasa tanggal 10 Muharram. Karena mereka memperingati tanggal 10 Muharram itu sebagai hari diselamatkannya Nabi Musa dari Fir'aun dulu. Orang Yahudi itu mengenal Musa itu sebagai Moses, itu sebagai nabi yang diimani. Selain Musa tidak diimani oleh orang Yahudi. Dan mereka sangat mengagungkan Nabi Musa, termasuk hari-hari yang dimiliki Nabi Musa, peringatan-peringatan sejarah Nabi Musa itu diperingati oleh orang Yahudi. Nah, karena Nabi ini tidak senang sama dengan orang Yahudi, khaliful Yahud, bedalah dengan orang Yahudi, puasa tambah 1 hari, berarti puasanya 2 hari, yaitu tanggal 9 Muharram namanya Tasu'a, tanggal 10 namanya Asyura. Kalau besok berarti yang kalendernya ikut kemarin Selasa tanggal 1 tahun baru Islam, maka besok puasanya hari Rabu dan Kamis. Kalau yang mengikuti hari Rabu kemarin, maka besok puasanya hari Kamis dan Jumat. Sebagian ulama mengatakan lebih baik lagi kalau misalnya nggak bisa sebelumnya, hari setelahnya berpuasa. Makanya malah bagus puasa terus itu 3 hari. Kalau nggak bisa 2 hari, ya hari setelahnya, tanggal 11-nya, 11 Muharram.
Maka ya ketika ada perbedaan seperti itu ya bisa kita sikapi dengan bijaksana. Kalau bisa malah puasanya 3 hari. Jadi utama semua. Selain puasa, dalam hadis-hadis Rasulullah SAW itu ada amalan yang disunahkan. Jadi banyak yang beredar di masyarakat itu kalau di tanggal Asyura itu maka waktunya orang ini mengelus kepalanya anak yatim. Waktunya santunan anak yatim. Orang ingat baru kalau sudah Muharram. Waktunya berziarah, waktunya mandi besar, waktunya motong kuku, waktunya silaturahim. Dan banyak seperti itu. Waktunya pakai celak. Sebenarnya menurut para ulama yang sesuai dengan sunnah itu hanya 2. Yang lain itu sunnah tapi tidak harus di tanggal 10 Muharram. Yang sesuai dengan hadis Nabi hanya 2. Pertama adalah puasa. Yang kedua ini boleh diamalkan karena ada hadisnya, yaitu namanya tausiah alal iyal, yaitu meluaskan belanja untuk keluarga. Dikatakan dalam hadis Nabi, man wasa'a iyalahu yauma asyura, orang yang meluaskan belanjanya untuk keluarganya di hari Asyura, wasa'allah sa'ira sanatihi aw kama qala, maka di tahun itu, dari sekarang tahun 1448 sampai tahun depan 1449 Hijriah, itu Allah akan meluaskan rezekinya. Maksudnya bagaimana? Ya misalnya kalau di hari-hari biasa itu makannya itu lauknya tempe misalnya. Ya, pada tanggal 10 Asyura kalau bisa makannya lauknya pecel lele. Itu namanya lumayan meluaskan. Jadi ada meluaskan rezeki, seperti praktek tausiah lele itu seperti itu. Ya mungkin kalau seorang suami ya membelikan istrinya baju misalnya, membelikan anaknya jajannya ditambah. Ini namanya tausiah halal iyal. Itu ada tuntunannya. Ada seorang ulama namanya Sufyan bin Uyainah itu mengatakan jarabtu khamsina aw sittina sana. Saya sudah mengamalkan ini 50 atau 60 tahun dan itu terbukti katanya. Jadi Allah memberikan keluaskan rezekinya karena mengamalkan itu. Semoga kita semua oleh Allah dikasih rezeki yang luas, yang halal, yang thayyib. Amin Allahumma. Itu Asyura. Dan juga kenapa Muharram ini menggunakan takwimul hijri, yaitu patokannya dengan hijrahnya Nabi. Karena hijrahnya Nabi itu suatu yang penting, yang diperingati karena sesuatu yang penting dan mengandung pelajaran yang luar biasa. Bagaimana Nabi ketika di Makkah ini mempertahankan tauhidnya, diancam dibunuh. Itu banyak sahabat yang juga sudah hijrah dari Mekah ke Ethiopia, kalau sekarang nyebutnya negaranya itu Habasyah, wilayah Afrika. Ada beberapa sahabat yang hijrah ke sana, termasuk menantunya yaitu sahabat Utsman bin Affan, itu pernah hijrah ke Habasyah atau Ethiopia. Tapi yang menjadi peringatan hijrah yang paling penting adalah hijrahnya Nabi. Kalau ke Habasyah Nabi tidak pernah, tapi hijrahnya Nabi yang dilakukan dari Makkah ke Madinah. Itu kalau perjalanan darat zaman itu menempuh perjalanan sekitar 400 km melewati padang pasir. Nah, kalau sekarang sudah menggunakan listrik, kereta listrik itu cuma 1 jam sudah sampai sekarang ini. Kalau menggunakan mobil itu ya paling tidak 8 jam lah, karena jarak 400 km. Tapi dulu zaman Nabi itu ya belum ada seperti itu, menempuh jalan berhari-hari dan juga dalam ancaman pembunuhan karena dikejar-kejar oleh orang-orang Quraisy. Nah, panjang sekali kalau diceritakan.
Tetapi ketika sudah selesai hijrah itu, kata Nabi setelah Fathu Makkah, la hijrata ba'dal fathi. Setelah Fathu Makkah, setelah Islam menang di Makkah, menguasai Jazirah Arab, tidak ada lagi kewajiban hijrah. Tidak ada kewajiban pindah, itu tidak ada. Kecuali ada satu keadaan di mana orang wajib hijrah. Misalnya, suatu saat orang Islam itu bertempat di negara kafir atau di lingkungan yang mayoritas kafir. Misalnya dia tinggal di Papua atau tinggal di Nusa Tenggara Timur atau Manado misalnya, yang banyak orang non muslim. Nah, dia ibadahnya itu tidak bisa dilaksanakan, dia nggak boleh sholat, nggak boleh puasa misalnya. Itu dia wajib hijrah. Misalnya saudara kita ada misalnya di Amerika atau di Eropa, dia hidup di bawah tekanan orang-orang kafir, nggak boleh dia ini sholat, dia nggak boleh menyembah Allah di situ, maka ini wajib hijrah. Tapi kalau tidak ada tekanan seperti itu, tidak ada kewajiban. Nah, kata Nabi, lah hijrah sudah nggak ada kewajiban hijrah lagi. Walakin jihad wa niyah. Yang wajib setelah Fathu Makkah adalah jihad dan niat. Jadi bagaimana amal, jihad itu perjuangan, niat itu amal, niat amal kebaikan. Yang lebih penting lagi itu adalah hijrah secara maknawi. Jadi ada hijrah secara zahir, fisik. Ada hijrah secara maknawi. Secara fisik orang itu hijrah berpindah. Nabi dari Makkah ke Madinah. Sahabat sebagian dari Makkah ke Ethiopia, ke Habasyah. Itu secara fisik. Secara maknawi adalah dikatakan dalam Sahih Bukhari itu al-muhajiru, orang yang hijrah itu adalah man hajara ma nahallahu anhu. Orang berhijrah dari apa yang Allah larang, apa yang Allah haramkan. Itu adalah hijrah hakiki. Yang tadinya misalnya ibadahnya belum semangat menjadi semangat, ini hijrah. Orang yang tadinya ahli maksiat lalu sekarang ahli taat, yang tadinya nggak pernah ngaji mau ngaji, yang tadinya nggak pernah ke masjid mau ke masjid. Itu hijrah yang hakiki, itu seperti itu. Pindah dari apa yang Allah larang menuju yang Allah perintahkan, menuju ketaatan. Itu al-muhajir, orang yang hijrah secara hakiki seperti itu. Ada salah satu kisah ya, yang bisa menjadi teladan bagi kita. Dalam Al-Quran sering disebutkan. Kalau para nabi mungkin kita sudah sering dengar. Ini ada orang yang hijrah secara hakiki dalam Al-Quran, yaitu kisah Saharatu Fir'aun, para sihirnya, tukang sihirnya Raja Fir'aun. Diriwayatkan ahli sihir Fir'aun itu dulu diminta oleh Fir'aun untuk menghadapi Nabi Musa. Saat Nabi Musa ini seorang nabi Bani Israel yang namanya ini paling banyak disebut dalam Al-Quran. Di Al-Quran 30 juz itu nama yang paling banyak disebut ya tentu namanya Allah, karena Al-Quran itu kalamullah. Setelah Allah, nama makhluk manusia yang paling banyak disebut namanya Al-Quran itu Musa. Jadi Musa itu nama orang yang paling banyak disebut dalam Al-Quran. Nabi Musa ketika dakwah kepada Fir'aun, idhab ila Fir'aun innahu tagha, kata Allah itu, wahai Musa pergilah ke Fir'aun. Ini raja yang zalim, raja yang mengaku Tuhan. Ana rabbukumul a'la, saya ini Tuhan, sembahlah aku. Fir'aun itu. Pergilah kamu ke Fir'aun, berdakwahlah. Ketika Nabi Musa ini mengajak Fir'aun supaya masuk Islam, supaya jangan mengaku Tuhan, ini Fir'aun ini minta Nabi Musa ini memberi mukjizat. Buktinya apa kalau kamu ini utusan Allah, utusan Tuhan ini? Nah, ini Nabi Musa ini seperti yang kita ketahui punya mukjizat, yaitu tongkatnya bisa berubah menjadi ular. Nah, ini kalau orang sekarang dengarlah tongkat jadi ular itu ya mungkin biasa. Nah, itu berarti belum mengkaji sejarah dengan benar. Jadi tongkatnya Nabi Musa itu setinggi Nabi Musa. Nabi Musa itu tingginya sekitar 4 meter. Kalau kita kan paling tinggi ya paling 1,5 meter itu, atau ya
Kalau ada orang tingginya 2 meter itu sudah tinggi sekali. Nabi Musa itu tingginya sekitar 4-5 meter, karena orang dulu itu tinggi-tinggi. Nah, tongkatnya itu setinggi Nabi Musa. Tapi ketika tongkatnya ini berubah jadi ular, dalam riwayat itu ularnya Nabi Musa ketika mulutnya ini menganga, itu panjang mulutnya diameternya itu 80 dirok. Kalau sekarang ya sekitar 40 meter. Ketika ularnya Nabi Musa ini mangap, itu lidahnya panjangnya 40 meter. Jadi ularnya kira-kira seperti apa itu? Dahsyat. Makanya diriwayatkan istana Fir'aun itu kalau ularnya Nabi Musa itu mau menelan, itu masuk ke telan itu. Jadi ketika Fir'aun ini melihat pada ular sebesar itu, takut luar biasa, padahal dia mengaku Tuhan. Sampai diriwayatkan Fir'aun ini dalam sehari dia kencing berak 40 kali, karena ketakutannya lihat ular sebegitu besarnya ya. Mau ditelan, Fir'aun ini ketakutan, hanya minta Musa supaya diambil lagi ularnya ini. Nah, setelah melihat ular yang sebegitu besar ini, Fir'aun ini termenung, bagaimana ini menghadapi Musa punya ular segitu besarnya. Hanya menteri-menterinya, Haman, wazir-wazirnya ini diajak musyawarah. Kata mereka itu sebenarnya Musa itu sihir, dia ini ahli sihir. Itu bukan mukjizat, tapi itu sihir menurut Fir'aun seperti itu, menurut Haman dan pembantu-pembantu Fir'aun seperti itu. Nah, terus bagaimana cara menghadapi sihir Musa? Ya kita lawan sihir dengan sihir. Hanya Fir'aun ini mengumpulkan tukang-tukang sihirnya di Mesir itu. Ada ya, tidak disebutkan secara pasti berapa jumlah tukang sihir yang dikumpulkan Fir'aun. Ada ulama yang berpendapat 70 ahli sihir, ada yang mengatakan sampai 70.000, bahkan ada yang mengatakan sampai 80.000 tukang sihir itu di Mesir dikumpulkan. Lalu kapan adanya pertandingan antara tukang sihir dan Musa ini? Ditentukanlah kapan waktunya, yaitu Yaumuz Zinah, ketika hari lebaran, hari rayanya orang Mesir. Jadi ketika hari raya ini orang berkumpul banyak supaya menyaksikan semua. Nanti orang-orang akan melihat bagaimana tukang sihir ini bisa mengalahkan Musa. Akhirnya orang-orang tidak jadi ikut Musa, tetap menyembah Fir'aun. Itu rencananya Fir'aun sebagai raja yang zalim itu. Akhirnya ditentukan waktu itu pertemuan Nabi Musa dengan tukang sihir yang jumlahnya banyak ini, semuanya membawa tali, membawa tongkat. Yang menurut ahli tafsir ini tongkat dan tali-talinya ahli sihir ini sudah diberi air raksa. Air raksa itu semacam yang sering digunakan oleh para tukang sulap itu, agar kalau ditaruh satu benda, hanya benda itu seperti bergerak. Jadi menipu mata, itu sihir itu menipu mata. Tukang-tukang sihir ini menipu mata mungkin ya berapa ribu orang yang berkumpul, karena ini hari rayanya orang Mesir, orang-orang Kipti itu hari rayanya pas terjadinya peristiwa itu. Membuat takjub, kalau misalnya riwayat dikatakan 70.000 sihir, berarti ini ularnya ada 70.000 ular. Kalau mengatakan riwayat yang 80.000, berarti ularnya ada 80.000 ular yang dibuat ahli sihir ini. Hanya sebagaimana kita tahu, Musa ini ularnya yang satu menelan semua ular. Karena waktu itu terjadi, itu ular itu terjadinya peristiwa itu panjangnya, kalau tadi itu kan panjang diameter mulut ular, tapi kalau panjangnya ular sendiri itu sampai ke pinggiran pantai Iskandaria. Kalau sekarang ini di Mesir ada kota namanya Iskandaria, atau orang nyebutnya Alexandria. Itu kota yang ada di pinggir pantai Mesir. Jadi panjangnya ular itu sampai pesisir pantai Mesir, saking panjangnya ular itu, besarnya dan panjangnya, menelan semua ular-ularnya orang ahli sihirnya Fir'aun ini. Dilihatkan dalam peristiwa itu ada 25.000 orang yang mati karena mungkin ketakutan, berdesakan, saling injak-injak. Kalau sekarang mungkin seperti itu gambarnya. Jadi dalam tafsir dicari seperti itu. Mukjizat itu bukan sesuatu yang remeh, bukan sesuatu yang mungkin orang dengar cuma dongeng itu kalau sekarang. Jadi kalau sebenarnya kita mau menggali sejarah itu,
Al-Quran mengatakan bahwa muminya Fir'aun itu akan diawetkan. Ternyata muminya Fir'aun itu baru ditemukan di tahun sekitar 1800 Masehi. Jadi belum lama. Sekitar 200 tahun yang lalu ada penemu barat menemukan muminya Fir'aun. Jadi belum lama. Di zaman Nabi muminya Fir'aun belum ditemukan. Terus di tahun 1900, sekitar 100 tahun yang lalu, itu ada penemu juga arkeologis yang baru menemukan di bawah Laut Merah itu banyak peninggalan-peninggalan bukti bahwa dulu itu banyak orang tenggelam. Karena diriwayatkan Fir'aun ini mengejar Musa itu dengan membawa 1 juta tentara. Yang dalam zaman itu tentara itu naik kuda, naik kereta kuda. Itu banyak di dalam Laut Merah itu ditemukan di arkeolog sejarah itu ada bekas-bekas seperti kereta kuda, itu banyak sekali. Nah, ini namanya Allah menunjukkan kebenarannya, mukjizatnya itu. Sebagaimana pernah ada orang itu naik ke gunung tertinggi dunia. Apa namanya gunung tertinggi itu? Himalaya atau Mount Everest itu. Ada orang pernah naik ke sana sampai di atas. Itu aneh. Di gunung tertinggi dunia itu di situ ditemukan barang-barang laut. Maksudnya yang berbau-bau laut, garam laut atau kerangka ikan laut itu ditemukan di sana. Ini kan sesuatu yang aneh. Wong gunung itu tempat yang tinggi, laut itu tempat yang bawah. Kok bisa ada barang-barang laut di Himalaya? Nah, itu ternyata itu membuktikan mukjizatnya Nabi Nuh alaihissalam. Karena dulu dikatakan Nabi Nuh itu banjir bandang seluruh dunia. Jadi semuanya tenggelam, termasuk gunung tertinggi dunia pun tenggelam. Nah, hanya ketika air ini surut, ada ikan-ikan yang masih tertahan di gunung Himalaya itu. Itu namanya mukjizat. Jadi Nabi Musa itu ketika bertanding dengan 70 atau 70 ribu ahli sihir ini, semuanya ini dikalahkan oleh Nabi Musa. Akhirnya ahli sihir yang jumlahnya 70 ribu atau 70 riwayat ini, semuanya ini melihat dengan mata kepala sendiri bagaimana sihir mereka dikalahkan. Akhirnya mereka beriman. Di Al-Quran dikatakan wa ulqiyas saharatu sajidin amanna bi rabbi Musa wa Harun. Itu dalam Al-Quran dikatakan dalam surah Al-A'raf itu. Jadi orang-orang ahli sihir ini dibuat oleh Allah bersujud, beriman dengan Nabi Musa, dengan bi rabbi Musa, dengan Tuhannya Musa, dengan Tuhannya Harun. Jadi dalam waktu sekejap ini mereka melakukan hijrah maknawi dari kufur menuju iman. Yang pagi hari mereka masih menyembah Fir'aun, masih melakukan dosa besar. Sihir itu kan dosa besar, bahkan kufur. Al-Quran mengatakan wa ma kafara Sulaiman walakin nasyayatina kafaru yu'alimunan nasihr. Jadi Nabi Sulaiman itu tidak kufur. Yang kufur adalah para setan, mereka yang mengajarkan sihir pada manusia. Jadi sihir itu disifati kufur. Mereka yang menghalalkan sihir ini bisa kafir. Tapi mereka yang melakukannya tanpa menghalalkan ini paling tidak dosa besar. Termasuk sabul mubikot, ada 7 dosa besar yang merusak dikatakan Nabi, yaitu termasuk syirik, berani kepada orang tua, durhaka pada orang tua, makan harta anak yatim, lari dari jihad, termasuk salah satunya adalah sihir, membunuh juga termasuk, zina juga termasuk. 7 dosa yang merusak itu termasuk sihir. Jadi pagi hari mereka malik al-sihir dosa besar, masih kufur, sorenya sudah iman, bersujud. Ketika bersujud inilah Fir'aun mengancam, kalau kamu tidak kembali, tidak menyembahku lagi, kamu akan saya bunuh, saya potong tangannya, saya potong kakinya, saya salib. Ancamannya seperti itu. Tapi mereka tidak mundur, mereka tetap walaupun diancam bunuh seperti itu. Jadi para ulama itu sampai membuat bagan atau rumus-rumus bagaimana teladan yang bisa diambil dari para ahli sihirnya Fir'aun. Bagaimana mereka asbahu kafirin, asbahu sahirin, pagi masih kufur, kafir, pagi masih ahli sihir, sorenya sajidin, mereka sajidin wata'in, mereka sorenya bersujud, bertaat, taat kepada Allah, bahkan mati syahid.
disalib, dibunuh oleh Fir'aun, dipotong tangannya, dipotong kakinya, mereka mati syahid. Ini adalah sesuatu peristiwa yang dialami, yang merupakan teladan yang luar biasa. Dikatakan, apa beberapa teladannya? Dari teladan ini bisa diambil kesimpulan bahwa para ahli sihir ini tadinya dijanjikan oleh Fir'aun ini, wa innakum laminal muqarrabin. Kamu kalau bisa mengalahkan Musa, kamu akan saya jadikan orang yang dekat dengan saya, dekat dengan Raja Mesir, dekat dengan Fir'aun, diberi jabatan. Nah, ketika mereka ini sudah iman, diancam bunuh pun tidak mundur. Ini adalah hikmah luar biasa, bahwa orang itu kalau memperjuangkan kebenaran, kalau sudah istiqomah mendapatkan hidayah, itu tidak akan tergiur walaupun dengan jabatan, walaupun dengan dunia. Dia memilih mati demi mempertahankan iman. Itu ahli sihir ya Fir'aun. Juga di situ bisa diambil pelajaran bahwa sujud itu bisa merubah segalanya. Jadi mungkin ahli sihir Musa itu, ahli sihir Fir'aun itu sudah bertahun-tahun jadi tukang sihir. Nah, mereka ini menjadi orang-orang yang terkenal, orang yang kalau sekarang mungkin viral ya. Viral, menjadi tokoh-tokoh yang dekat dengan penguasa. Dalam waktu sekejap mereka sujud kepada Allah, ini sudah nggak memperdulikan lagi keterkenalannya, keviralannya, dunianya, dekat dengan Fir'aunnya. Mereka tinggalkan semua, meskipun menjadi orang-orang yang dihinakan menurut manusia, mungkin karena dibunuh, dipotong tangan kakinya, disalib. Nah, mereka nggak mundur. Ini hikmah yang luar biasa, hijrah yang luar biasa itu. Tidak takut dengan kematian, tidak takut dengan ancaman, tidak takut. Padahal diiming-imingi dunia, apapun yang diinginkan diberikan. Sampai para ulama arifat itu yang dilakukan oleh tukang sihir-sihirnya Fir'aun ini, ketika sujud itu sudah bisa melihat surga, bisa melihat alam malakut. Ini sujudnya orang yang betul-betul tulus, yang ikhlas, yang khusyuk, yang tawadhu kepada Allah, tidak menyombongkan diri. Juga bisa diambil teladan bahwa orang yang paham, orang yang tahu ilmu, itu harusnya melihat sekali saja bukti kebenaran, itu sudah cukup. Seharusnya seperti itu. Ya, orang itu ngaji itu nggak harus berkali-kali. Sekali saja kalau dia memang tulus, dia memang hatinya ingin cari kebenaran, harusnya cukup. Maksudnya begitu. Apalagi pelajar, siswa, apalagi guru, itu kan orang yang punya ilmu. Nah, sekali itu seharusnya sudah cukup untuk merubah hidayahnya, itu sudah cukup. Nah, karena orang-orang ahli sihir ini kan mereka alim sihir, jadi mereka tahu ini bukan sihir. Mereka tahu bahwa ini pasti bukan sihir. Kalau sihir ya yang seperti kita ini, menipu mata, jadi sulap, apa-apa itu. Mereka pasti tahu kalau ini nggak mungkin sulap, ini nggak mungkin sihir, ini pasti jauh di atas itu. Ini pasti mukjizat. Nah, cukup mereka melihat itu. Beda dengan Fir'aun. Kalau Fir'aun ini dikasih oleh Allah tongkat jadi ular, belum iman. Dikasih tangannya lebih usah bisa bercahaya, terangnya melebihi matahari, belum beriman. Akhirnya Fir'aun ini ditegur oleh Allah, diberi paceklik di Mesir itu, dikasih banjir, nggak iman, dikasih banyak sekali katak-katak di Mesir, itu juga belum iman. Banyak belalang, itu ada berapa ayat, 9 ayat itu. Bahkan banyak darah di Mesir, juga dia nggak iman juga. Berkali-kali dikasih oleh Allah bukti-bukti kebenaran, tapi nggak mau iman. Sampai paceklik luar biasa di Mesir itu. Dulu paceklik itu, sinin itu dikatakan, sinin itu ada tahun-tahun penuh dengan paceklik itu di zaman Nabi Yusuf, karena Yusuf itu juga dulu Mesir. Nah, ini juga dialami oleh Fir'aun. Dikatakan satu buah kurma itu hanya panennya itu hanya 1 butir kurma, satu pohon cuma 1 butir. Pacekliknya luar biasa. Bayangkan kalau di sini orang nanam padi cuma tumbuhnya satu butir padi, kelaparan semua kan. Nah, itu seperti itu. Itu pun nggak iman Fir'aun.
Nah makanya ahli sihir ini luar biasa. Mereka hanya satu kali lihat ini langsung beriman. Harusnya orang itu seperti itu, satu kali bukti kebenaran Allah cukup satu langsung beriman, membalikkan. Akhirnya jadi orang yang luar biasa, yang istiqomah, yang mati syahid, yang ahli ma'rifat, mengenal Allah dalam satu kejap itu. Dari pagi menuju sore itu merubah segalanya. Nah, ini namanya hijrah yang hakiki seperti itu. Ini ahli sihirnya Fir'aun. Dan juga dalam sejarah Islam pun ada orang yang mirip seperti itu, yaitu seorang pemuda yang disebut Ashabul Ukhdud. Di dalam surat Al-Bur itu dikatakan Qutila Ashabul Ukhdud an-nari dzatil waqud. Itu juga ahli sihir. Jika dalam hadis Sahih Muslim itu dijelaskan dulu itu ada ahli sihir, seorang raja yang juga mengaku Tuhan selain Fir'aun itu. Ashabul Ukhdud itu ada seorang raja yang mengaku Tuhan, dia punya tukang sihir. Ahli sihir istananya ini, dia menyatakan bahwa dia sudah tua, dia butuh pengganti, butuh kader kalau sekarang ini. Akhirnya dia minta sama raja dicarikan kader, orang yang mau mewarisi kesihirannya dia ini. Ada seorang pemuda yang dijadikan kader menjadi muridnya tukang sihir. Setiap hari ini belajar sihir, dari rumahnya dia pergi ke rumahnya tukang sihir ini belajar sihir. Tiap hari seperti itu belajarnya ilmu sihir. Nah, di tengah jalan ada seorang rohib. Rohib ini ulamanya orang Bani Israil yang mengajarkan tauhid. Hanya si pemuda ini setiap dia mau belajar sihir, dia ini penasaran mampir ke tempatnya rohib. Mungkin rohibnya ini buka majelis taklim lah kalau sekarang ini, tempat ngaji. Dia mampir dulu ke rohibnya ini belajar ilmu tauhid. Setelah itu dia baru belajar ke tukang sihir. Nah karena dia mampir ke rohibnya, hanya dia terlambat ke tempat tukang sihir, dia dimarahi sama tukang sihirnya ini. Kenapa datangnya terlambat? Dihukum mestinya, dimarahi seperti itu. Nah, balik lagi dia ke tukang sihir, balik lagi dia ke rohib seperti itu. Hanya dia lapor ke rohibnya, ini saya ini kalau datang ke tukang sihir saya dimarahi karena terlambat, karena mengaji di sini. Ya sudah, besok kalau kamu itu datang ke tukang sihir, bilang kamu belum boleh berangkat oleh keluargamu. Nanti kalau kamu pulang terlambat ke keluargamu, bilang kamu masih belajar ke tukang sihir. Padahal waktunya banyak di tempatnya rohib ini. Nah, terus seperti itu. Satu saat pemuda ini lewat di satu jalan yang dihalangi oleh ada hewan buas. Ada hewan buas menghalangi orang-orang nggak bisa lewat. Nah ini hanya pemuda ini dia ingin membuktikan, ya Allah saya berdoa ini, kalau Allahumma ingkanat kadiban, kalau memang rohib ini saya mau buktikan mana yang benar antara tukang sihir atau rohib. Kalau memang tukang sihirnya ini benar, rohibnya ini bohong, maka saya akan lempar ini, hewan gak akan mati. Kebalikannya kalau rohibnya yang benar membawa tauhid, tukang sihirnya yang salah, yang bohong, maka ini hewan saya lempar mati. Nah, hanya hewan buas ini dilempar oleh pemuda ini, ternyata hewannya mati. Nah, ini membuktikan bahwa rohibnya yang benar. Ini pemuda ini semakin mantap mengikuti tauhid, ikut kepada rohibnya ini. Hanya dia menceritakan kejadian itu kepada rohibnya. Saya ini seperti ini, ada hewan buas saya lempar mati, saya berdoa seperti itu. Terus rohibnya ini mengatakan, wah kamu itu ilmunya sudah melebihi saya katanya. Jadi kamu nanti akan diberi oleh Allah karomah, keistimewaan, kamu bisa menyembuhkan orang-orang sakit. Jadi kalau zaman Nabi Isa ini, Nabi Isa diberi oleh Allah mukjizat bisa menyembuhkan orang sakit, kusta, sakit baros, judam, bahkan orang buta dari lahir bisa sembuh. Nah ini kan mukjizat. Kalau operasi mungkin ada orang buta dioperasi bisa sembuh. Itu kan orang yang punya mata. Tapi kalau Nabi Isa bisa menyembuhkan orang yang dari kecil lahir nggak punya mata, terus dikasih tanah liat, ditempelin ke batuknya yang melong-melong itu nggak ada matanya jadi mata. Nah, ini baru mukjizat ini luar biasa. Nah, ini anak kecil itu pun begitu. Cuma pemuda ini bisa seperti Nabi Isa, cuma dia tidak bisa menghidupkan orang mati. Kalau Nabi Isa bisa menghidupkan orang, pemuda ini nggak bisa, dia nggak bisa menghidupkan orang mati. Akhirnya ada orang yang matanya buta semenjak kecil. Kebetulan dia ini temannya raja. Dia datang ini
kepada pemuda ini, kamu saya sembuhkan, syaratnya kamu iman dengan Tuhan saya, jangan menyembah raja, tapi menyembahlah rajanya raja. Kalau ini cuma raja dunia, kalau ini yang harus disembah itu raja dunia akhirat. Kalau ini cuma raja di bumi, kalau ini rajanya langit dan bumi. Nah, hanya pemuda ini bisa menyembuhkan. Nah, orang yang matanya buta semenjak kecil ini bisa sembuh, hanya dia iman dengan pemuda ini. Nah, ini rajanya karena temannya, dia tahu sebetulnya ini tidak buta kok sekarang sudah sembuh. Siapa yang menyembuhkanmu? Ceritalah dia ini sama pemuda ini. Oh, berarti kamu sekarang sudah gak nyembah saya. Pemuda yang mana itu? Hanya pemudanya ini dipanggil oleh raja, disiksa supaya dia jangan menyebarkan agama tauhid. Karena nggak mau, akhirnya ini temannya raja yang iman ini oleh raja dibunuh, digergaji. Termasuk rohibnya dibunuh, digergaji. Nah, pemuda ini mau dibunuh, nggak mampu raja yang membunuh ini. Dibawa ke gunung. Pengawal-pengawalnya ini kalau dibawa ke gunung, pemudanya doa, ya Allah semoga saya diselamatkan. Hanya tentara-tentara yang bawa pemuda ke gunung ini, gunungnya oleh Allah dibuat gempa bumi, mati semua. Dia kembali lagi ke istana hidup. Terus dibawa ke laut, mau dibunuh di laut, ditengah di laut. Pemudanya doa lagi, ya Allah selamatkan saya. Ini kapalnya ini tenggelam, dia selamat sendiri, tentaranya mati semua. Balik lagi ke istana. Nah, pusing rajanya ini, kok nggak bisa mati-mati pemuda ini. Terus pemudanya ngomong, ya raja, kamu ini pengen saya mati. Ya, syaratnya kalau kamu pengen saya mati, ada caranya. Kamu harus penuhi syarat-syaratnya. Gimana caranya? Kamu nanti kalau mau membunuh saya pakai panahnya punya saya. Terus kamu harus panggil seluruh rakyat menyaksikan kematian saya. Syaratnya ketika kamu mau memanah saya ini, bacalah doa Bismillahirrabbilhulam. Doanya begitu, Bismillahirrabbilhulam, dengan nama Allah pangerannya atau Tuhannya pemuda ini. Nah, hanya rakyatnya dikumpulkan. Rakyat dikumpulkan menyaksikan doanya raja ini. Semuanya menyaksikan Bismillahirrabbilhulam. Rakyatnya ini menyaksikan sendiri seperti itu. Pemudanya akhirnya mati, betul-betul mati. Setelah mati, rakyatnya semuanya berubah. Yang tadinya menyembah raja, menyembah manusia, melihat kemuliaannya pemuda ini. Bismillahirrabbilhulam, dengan nama Allah Tuhannya pemuda ini. Oh, berarti ini bukan Tuhan rajanya ini. Yang Tuhan ini ya Tuhannya anak ini, pemuda ini. Iman semua. Rajanya tambah jengkel, tambah marah. Akhirnya mengancam, saya mau buat Uhdud. Uhdud itu parit-parit yang besar, dibuat api yang besar. Semua rakyatnya yang nggak mau murtad, yang menyembah Tuhannya pemuda ini harus disiksa masuk ke api. Makanya Al-Quran mengatakan kutila ashabul ukhdud an-nari dzatil waqud. Dibunuhlah dalam ukhdud, parit yang besar ini. Rakyatnya semuanya yang beriman nyemplung satu persatu. Semuanya rela mati demi menjaga imannya. Menyemplung ke masuk ke api ini satu-satu ini, sampai terakhir ada seorang ibu-ibu gendong bayi. Ibu-ibu gendong bayi ini, dia ini bingung antara mau masuk api nanti alal haq. Wahai ibuku, kamu jangan takut, kamu adalah orang yang benar, kamu di atas kebenaran. Nah, ini diceritakan ada beberapa bayi yang bisa bicara, termasuk bayi ini dan Nabi Isa ketika kecil, bayinya Juret, beberapa orang dalam hadis itu yang bisa bicara. Nah, ini ibunya ikut masuk ke dalam ini. Ini contoh orang yang mempertahankan iman. Nah, semoga kita semua bisa mempertahankan iman ini istiqomah sampai mati husnul khotimah. Amin Allahumma amin. Itu saja, semoga ada manfaatnya. Dari saya banyak mungkin ada yang salah kata atau yang menyinggung, mohon maaf. Sebelum saya tutup
silakan. Mohon izin bertanya tentang puasa Asyura, di mana Rasulullah puasanya cuma satu kali, tapi beliau mengatakan ketika tahun depan beliau masih hidup maka akan puasa 2 kali. Nah, ketika kita mungkin hanya berkesempatan atau mungkin karena kemampuan hanya puasa 1 kali, yaitu hanya di tanggal 10 Muharram, apakah itu kemudian menyelisih atau mungkin hanya secara keutamaan berkurang? Demikian Pak Dr. Kalau secara hukum itu lebih utama, gitu. Lebih utama puasanya 2 kali karena berbeda dengan orang Yahudi, tujuannya seperti itu. Tapi andaikan cuma 1 hari, jadi tidak apa-apa, wong tak puasa aja tidak apa-apa kan, gitu. Wong itu sunnah nggak wajib, cuma keutamaan saja itu. Bahkan dikatakan dalam satu sejarah itu ada seorang raja Adi itu setiap hari dia kasih makan semut. Jadi dia ini setiap hari ngasih makan semut, kasih gula. Kecuali di tanggal 10 Asyura itu semutnya nggak mau makan. Jadi para ulama mengatakan di tanggal 10 Asyura itu hewan itu ikut puasa, semut pun ikut puasa. Nah kita ini manusia kok nggak puasa ya berarti kalah sama semut kan? Semut saja ikut puasa. Nah, itu utamanya seperti itu. Cuma dalam segi hukum apakah nanti haram ya tidak haram, itu sunnah, nggak ada larangan, cuma keutamaan saja. Gitu ya. Ada lagi? Ada lagi. Silakan Bu Siti. Nggih. Nggih. Tadi amalan bulan Muharram itu diantaranya memperbanyak puasa. Ada ulama yang memberi pembelajaran bahwa puasa itu bisa dari awal Asyura atau 1 Muharram sampai 10 atau lebih banyak lagi. Itu adalah hadis untuk ajaran itu. Mohon penjelasannya itu. Secara sahih hadis yang disebut Nabi itu ya 9-10 itu. Cuma ada riwayat Nabi itu perintah sum syahrul haram watruk, puasalah kamu di bulan haram dan tinggalkan. Jadi puasa utama itu di 4 bulan, yaitu Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Rajab. Itu karena ada perintah Nabi seperti itu. Nah, khusus kalau di awal Muharram itu ayatnya itu kan wal fajri walayalin asyar, demi fajar dan demi 10 hari 10 malam. Nah, itu para ulama salaf itu 10 malam itu yang dihidupkan itu ada 10 malam, yaitu 10 malam akhir bulan Ramadan ada Lailatul Qadar, 10 awal bulan Dzulhijjah kemarin sudah lewat ya, ada Idul Adha dan ada puasa Arafah, terus 10 awal bulan Muharram ada Asyura. Nah itu dari segi keutamaannya itu, makanya banyak yang puasa di awal bulan Muharram. Tapi secara khusus apa tanggal segini yang ada hanya 9 dan 10 kalau dalam dalilnya. Kalau puasa ya bagus karena dia menghidupkan 10 awal bulan Muharram. Seperti itu ayat walayalin asyr itu. Begitu ya. Ada lagi? Cukup? Cukup? Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultanika wa sallallahu alaihi wa sallam awwalin wa sallallahu alaihi wa sallam akhirin wa sallallahu alaihi wa sallam
في كل وقت وحين صل وسلم على سيدنا محمد حتى تعرف الأرض ومن شرها وأنت خير الباعثين اللهم إنا نستغفرك ونستودعك أدياننا وأنفسنا وأموالنا وأهلنا وبلدنا اللهم اجعلنا وإياهم في كنفك وأمانك وعيادك من كل شيطان مريض وجبار عنيد وذي بغض وذي حسد ومن شر كل شر إنك على كل شيء قدير اللهم جملنا بالعافية والسلامة وأقلنا بالتقوى والاستقامة وعنا من عباد الندامة والحال وتسمع الدعاء وصل اللهم بجمالك وجلالك على سيدنا محمد وارزقنا كمال المتابعة Wassalamu ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadakallah wa iyyakum ila siratal mustaqim. Allahumma waffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kiai Haji Lutfi